wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nabila Saidanul Hidayah, NPM 182171032. Saya dari jurusan Pendidikan Sejarah Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Siliwangi, angkatan 2018. Pada tanggal 25 Januari 2021 kemarin, jurusan Pendidikan Sejarah FK Fonsil mengadakan kuliah kerja lapangan 1 dan 2 yang dilaksanakan di Museum Nasional. Namun, KKL tersebut dilaksanakan secara online atau virtual melalui media Zoom Meeting. Museum Nasional juga sering disebut sebagai Museum Gajah. Museum ini merupakan museum terlengkap yang menyimpan koleksi-koleksi bernilai sejarah. Museum Nasional Indonesia merupakan museum pertama terbesar di Asia Tenggara. Lokasinya berada di Jalan Merdeka Barat nomor 12 Gambir, Jakarta Pusat. Tahukah kalian bahwa Museum Nasional ini sering disebut sebagai Museum Gajah? Museum ini disebut sebagai Museum Gajah karena di halaman depan museum terdapat sebuah patung gajah perunggu, hadiah dari Raja Chulalongkorn atau Rama kelima dari Thailand yang pernah berkunjung ke museum pada tahun 1871. Kadangkala disebut juga sebagai Museum Arca, karena di dalam gedung memang banyak tersimpan berbagai jenis dan bentuk arca yang berasal dari berbagai periode. Selanjutnya yaitu sejarah singkat mengenai Museum Nasional. Eksistensi Museum Nasional ini dilatar belakangi adanya revolusi intelektual atau The Age of Enlightenment yang berada di Eropa Tengah, sehingga pada tahun 1752 di Haarlem, Belanda dibentuklah suatu organisasi ilmiah yang disebut dengan The Hollands Maatschappij der Wetenschapppen yang menimbulkan inisiatif-inisiatif masyarakat Belanda yang berada di Batavia pada saat itu, atau yang berada di Hindia Belanda pada saat itu, untuk bisa membangun dan membentuk organisasi ilmiah yang serupa. Sehingga tepatnya pada tanggal 24 April 1778 di Hindia Belanda, yaitu di Batavia, dibentuklah organisasi serupa yang bernama Batavia's Genootschap van Kunsten en Wetenschappen. Lembaga ini bersifat independen dengan tujuan memajukan penelitian dalam bidang seni dan ilmu pengetahuan. Salah satu tokoh yang berperan penting terhadap berdirinya organisasi ini adalah J.M.C. Radermacher, yaitu seorang ilmuwan asal Belanda yang merupakan menantu dari Gubernur Jenderal Belanda yang sedang menjabat pada masa itu. Radermacher ini menyumbangkan rumahnya. Bukan hanya rumahnya saja yang disumbangkan, tapi beliau menyumbangkan buku-buku serta benda-benda kebudayaan, sehingga dapat dijadikan koleksi untuk museum tersebut. Setelah berkuasanya Belanda di Indonesia pada tahun 1811 sampai 1816 itu memasuki masa kekuasaan Inggris, di mana masa kekuasaan Inggris ini dipimpin oleh Thomas Stamford Raffles. Thomas Stamford Raffles ini merupakan gubernur jenderal yang tertarik terhadap bidang botanika dan suka juga terhadap literatur, sehingga banyak sekali buku-buku yang dia tulis. Nah, pada masa Gubernur Thomas Stamford Raffles ini, beliau memerintahkan untuk dibangun gedung baru yang berada di Jalan Majapahit nomor 3 untuk dijadikan sebagai museum dan ruang pertemuan Literary Society. Pada pasca kemerdekaan, pada tanggal 26 Januari 1950, Batavia's Genootschap van Kunsten en Wetenschappen diubah namanya menjadi Lembaga Kebudayaan Indonesia atau LKI. Mengingat pentingnya museum ini bagi bangsa Indonesia, maka pada tanggal 17 September 1962, Lembaga Kebudayaan Indonesia menyerahkan pengelolaan museum kepada pemerintah Indonesia, yang kemudian menjadi Museum Pusat. Dan akhirnya, berdasarkan surat keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang tertanggal 28 Mei 1979, Museum Pusat ditingkatkan statusnya menjadi Museum Nasional. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai benda-benda bersejarah peninggalan masa kolonial yang berada di lantai 3. Di sini sudah banyak sekali terdapat furnitur-furnitur peninggalan masa kolonial. Furnitur ini digunakan oleh orang Belanda yang tinggal di Hindia Belanda. Furnitur ini bergaya barok, menunjukkan kemewahan Raja Louis ke-14 dan 16 dari Prancis. Raja yang glamor ini diikuti oleh orang Belanda dalam membuat dan menggunakan
furnitur-furnitur. Terlihat di ujung ruangan terdapat peti besi atau koper yang digunakan oleh pejabat VOC atau pejabat Hindia Belanda ketika mereka berlayar ke Hindia Belanda. Benda-benda peninggalan masa kolonial tersebut dapat mencerminkan kehidupan masyarakat pada saat itu. Benda-benda yang mewah dapat mencerminkan kehidupan orang-orang Belanda yang tentu saja mewah. Kita dapat mengetahui kehidupan-kehidupan mereka melalui video-video yang ada di media sosial. Tentu saja pada saat itu terjadi kesenjangan sosial atau yang disebut sebagai stratifikasi sosial, di mana masyarakat Hindia Belanda dibagi menjadi beberapa lapisan. Lapisan pertama terdiri dari orang-orang Belanda. Lapisan kedua terdiri dari masyarakat timur jauh, yaitu orang-orang Tiongkok, Jepang, dan Arab. Yang ketiga yaitu kaum priai. Kaum ini merupakan orang-orang pribumi yang mendapat jabatan penting di Hindia Belanda. Dan yang terakhir adalah masyarakat pribumi. Merekalah yang tertindas dan diberlakukan seenaknya oleh masyarakat-masyarakat Belanda, sehingga kehidupan mereka pun tidak terjamin dan sangat sengsara. Nah, pemateri kemarin juga menjelaskan bahwa ada satu lagi benda peninggalan masa kolonial yang sangat penting untuk kita ketahui, yaitu padrau. Padrau ini merupakan prasasti peninggalan masa kolonial yang merupakan bukti adanya perjanjian antara kerajaan Pajajaran dengan Portugis. Tahukah kalian mengapa pada saat itu terjadi perjanjian antara Portugis dengan kerajaan Pajajaran? Pada tahun 1522, Gubernur Portugis di Malaka, George de Albuquerque, mengutus Hendrik Lem untuk mengadakan hubungan dagang dengan Raja Sunda yang bergelar Sanyam. Perjanjian antara Portugis dan Kerajaan Sunda dibuat pada tanggal 21 Agustus 1522. Isi dari perjanjian tersebut antara lain, Portugis diizinkan untuk mendirikan kantor dagang berupa sebuah benteng di wilayah Kalapa, dan di tempat tersebut didirikan batu peringatan atau padrau dalam bahasa Portugis. Kerajaan Sunda menyetujui perjanjian tersebut, selain karena hubungan perdagangan, juga untuk mendapatkan bantuan Portugis dalam menghadapi kerajaan Islam Demak. Namun, perjanjian tersebut tidak terlaksana, karena pada tahun 1522, Fatahillah berhasil menguasai Sunda Kelapa, sehingga Sunda Kelapa berubah nama menjadi Jayakarta, yang artinya kemenangan penuh. Sehingga pada tanggal 22 Juni itu ditetapkan sebagai Hari Jadi DKI Jakarta. Nah, itulah laporan dari Kuliah Kerja Lapangan 2, Pendidikan Sejarah FKIP Unsil. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.